Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Taman Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang istifham. Nah, apa itu istifham? Mari kita lihat definisi dari istifham. Istifham adalah mencari tahu tentang sesuatu dengan bantuan alat atau lafaz bertanya. Nah, lafaz bertanya ini disebut dengan adatul istifham. Sederhananya, mari kita lihat contoh dari istifham. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Nah, ini menanyakan sesuatu tentang keadaan. Nah, jawabannya bi khairin, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Nah, adatul istifhamnya di sini adalah kaifa. Jadi kaifa itu sebagai lafaz untuk menanyakan sesuatu, dan ini konteksnya menanyakan tentang keadaan suatu hal, ya. Baik, adatul istifham, lafaz-lafaz dalam bertanya itu di dalam bahasa Arab masyhurnya sebanyak 12. Nah, ini dia, mari kita lihat adawatul istifham. Ya, lafaz-lafaz dalam bertanya, dan lafaz-lafaz ini ya dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu ada yang huruf, ada yang berupa huruf, dan ada yang berupa isim. Nah, coba perhatikan di kotak yang pertama berwarna biru, harfal istifhami. Nah, ini dua huruf istifham. Jadi istifham itu ada yang berupa huruf ya, dan dia ada dua jumlah hurufnya. Yang pertama hamzah dan yang kedua hal. Nah, keduanya ini sama-sama berarti apakah. Nah, namun ada perbedaannya, nanti akan kita bahas. Lanjut kita lihat ke asmaul istifham. Nah, ada juga istifham yang lafaznya itu termasuk ke dalam isim-isim. Nah, ini sebanyak 10 ya, 10 isim. Nah, ini dia. Yang pertama ada man, artinya siapa. Kemudian ma atau maza, artinya apa. Kemudian mata, artinya kapan. Ayyana, kapankah. Bagaimana, kaifa. Aina, di mana. Anna, bagaimana. Dari mana, kapankah. Nah, ini artinya ada 3. Kemudian kam, berapa. Ayyu, manakah. Apa saja atau yang mana. Limaza, mengapa. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh ya, contoh dari semua adawatul istifham ini, bagaimana contoh kalimat pertanyaannya dan bagaimana bentuk-bentuk jawabannya. Dan juga fungsi dari setiap istifham ini ada. Nah, coba kita lihat fungsi dan contoh kalimat. Pertama kita lihat contoh dari hamzah. Ya, harful istifham ini adalah huruf harful istifham, hamzah yang pertama. Dan ini fungsinya adalah at-tasawwur. At-tasawwur itu menentukan, untuk menentukan biasanya antara dua pilihan. Ya, contoh kita lihat dalam kalimat a'akalas samaka Zaidun am Khalidun. Nah, ini artinya apakah yang makan ikan itu Zaid atau Khalid? Nah, di dalam konteks ini fungsi hamzah yang pertama itu at-tasawwur, untuk menentukan siapakah ini yang makan ikan, si Zaid atau si Khalid. Nah, jadi bisa kita jawab dengan memilih antara satu dari dua orang ini. Misal al-jawab, kita jawab Khalid. Jadi yang makan ikan itu Khalid. Kemudian hamzah juga berfungsi sebagai at-tasdiq. Nah, ini untuk pembenaran ya, pembenaran suatu pertanyaan, dan ini hanya membutuhkan jawaban na'am au la, ya atau tidak. Contoh, lihat kalimatnya. Asallaita. Asallaita al-isya'a, ya, yang artinya apakah kamu sudah salat isya? Nah, ini untuk pembenaran saja dan membutuhkan jawaban na'am atau la. Misal al-jawab, kita jawab na'am, ya, aku sudah salat isya. Boleh juga kita tambahi untuk mengulang fiilnya, na'am sallaitu. Namun secara singkat boleh dijawab na'am au la, ya atau tidak. Lanjut kita ke huruf istifham yang kedua, hal, yang artinya juga apakah. Nah, ini fungsinya cuma satu, yaitu untuk
at-tasdiq, pembenaran. Nah, sama dengan hamzah yang at-tasdiq di atas untuk pembenaran, dan dia hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, ataupun belum, atau sudah ya. Coba kita lihat, hal qara'tal kitabah. Ini pertanyaannya. Ya, artinya apakah kamu sudah membaca buku itu? Dan ini hanya membutuhkan jawaban na'am, aula, ya atau tidak, atau sudah atau belum, lamma ya. Nah, misal kita jawab lamma, belum, saya belum membaca buku. Nah, bisa juga kita jawab na'am au la. Nah, inilah dia ya, fungsi dan contoh dari kalimat yang dia memakai istifham berupa huruf hamzah dan hal. Sekarang kita lihat contoh kalimat dari istifham yang menggunakan isim istifham. Tadi ada 10. Kita lihat satu persatu. Isim istifham yang pertama yaitu man, siapa. Nah, ini fungsinya adalah al-aqil. Nah, ini untuk menanyakan yang al-aqil. Al-aqil itu maksudnya adalah makhluk seperti manusia yang berakal. Nah, manusia berarti. Kita lihat contoh kalimat man haza, siapa ini? Nah, al-jawab ya, misal haza Ahmad. Nah, karena ini pertanyaannya, fungsinya untuk menanyakan yang akil, lil akil, yang berakal, maka harus kita jawab juga yang berakal. Haza Ahmad, ini Ahmad, manusia Ahmad ya. Baik, kemudian istifham, isim istifham ma, yang artinya apa atau maza. Kita gunakan di sini ma, apa. Fungsinya di sini adalah untuk menanyakan yang benda yang khairul akil. Nah, ini yang tak berakal ya, bisa seperti benda-benda mati ya. Nah, contohnya seperti ma fil hakibah, yang artinya apa yang ada di dalam tas itu. Nah, ini jawabannya khairul akil, benda-benda yang tidak berakal ya, benda-benda mati, al-jamad misalnya, kalau dalam isim al-jamad, benda-benda mati. Misal kita jawab kitabun wa qalamun ya, di dalam tas itu ada buku dan pulpen. Baik, kita lihat isim istifham yang berikutnya, mata. Mata itu artinya kapan. Nah, fungsinya di sini untuk az-zaman ya, menanyakan suatu masa ya, waktu. Nah, kita lihat contoh pertanyaannya, mata tadhhabu ilal jami'ati. Nah, artinya kapan kamu akan pergi ke kampus. Nah, ini jawabannya variatif. Misal kita jawab khadan, besok. Besok saya akan pergi ke kampus. Nah, coba perhatikan, ini ada satu contoh kalimat lagi dari mata. Mata ji'ta, kapan kamu datang? Nah, coba kita perhatikan mata di sini ya, untuk menanyakan masa, dan masanya bisa yang madi, telah lalu, seperti contoh ini mata ji'ta, dengan menggunakan fi'il madi, pertanyaan yang telah lalu atau telah terjadi. Bisa juga pertanyaannya yang sifatnya az-zamanul mustaqbal, masa yang akan datang, seperti contoh di awal, mata tadhhabu ilal jami'ah, kapan kamu akan pergi ke kampus. Lanjut kita lihat isim istifham ayyana. Nah, ini juga artinya kapankah ya, bilakah. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan mata yang artinya juga sama, kapan ya, tapi di sini fungsinya untuk az-zamanul mustaqbal, untuk menanyakan masa yang akan datang. Ya, khusus untuk menanyakan masa yang akan datang. Berbeda dengan mata, bisa menanyakan az-zamanul mustaqbal wal madi. Nah, lihat contoh kalimatnya, ayyana tadhhabu ilal jami'ah. Ayyana tadhhabu ilal jami'ati. Nah, kapankah kamu akan pergi ke kampus ya? Al-jawab fi usbu'il adi. Jawabannya misalnya pada minggu yang akan datang atau pada minggu depan. Baik, kita lihat isim istifham yang berikutnya, kaifa. Nah, bagaimana? Ini fungsinya untuk menanyakan al-hal, keadaan sesuatu. Misal, jadi contoh yang di awal, kaifa haluka ya, bagaimana kabarmu? Al-jawab ana bi khair, saya baik saja. Nah, kita lanjut isim istifham yang berikutnya, aina ya, artinya di mana. Fungsinya adalah
Al-makan, untuk menanyakan tempat. Ya. Kita lihat contoh kalimat aina taskun, di mana kamu tinggal, ya. Di mana kamu tinggal? Al-jawab, misal kita jawab fi syari Sudirman, saya tinggal di jalan Sudirman. Lanjut kita lihat istifham yang berikutnya, anna. Anna, fungsinya ini al-hal, juga untuk menanyakan keadaan. Nah, beda ya dengan yang tadi, al-hal untuk menanyakan keadaan dari kaifa tadi. Nah, kalau yang ini berbeda, ini untuk menanyakan keadaan yang luar biasa. Dan umumnya ini tidak selalu membutuhkan jawaban karena sifatnya yang di luar jangkauan atau hal-hal yang luar biasa, dan ini selalu lafaznya digunakan di dalam Al-Quran. Contoh ini, contohnya seperti kita lihat, ya Maryamu anna laki hadza, yang artinya, ya, hai Maryam, dari manakah kamu memperoleh makanan ini? Nah, baik, kita lanjutkan lafaz yang berikutnya, kam, ya, isim istifham. Fungsinya al-adad, untuk menanyakan jumlah atau bilangan sesuatu. Contoh kita lihat dalam kalimat kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Al-jawab as-sabi'ah, jam 7. Kita lihat lanjut, ayu. Ayu itu artinya, ya, yang di manakah, kapankah. Kita lihat ini at-tamyiz. Nah, yang mana? Ini untuk membedakan, ya, antara dua pilihan. Contoh kita lihat ayu kitabin tuhibbuhu. Nah, yang artinya buku manakah yang kamu sukai? Nah, al-jawab kitabul arabiyyah, kitab bahasa Arab. Nah, ini fungsinya untuk at-tamyiz, untuk memilih, ya, manakah perbedaan yang untuk dipilih di antara dua pilihan, ya, atau di antara banyak pilihan, itu dia at-tamyiz. Baik, berikutnya isim istifham limaza, ya, limaza. Ini terakhir, ya, fungsinya untuk as-sabab, untuk menanyakan sebab sesuatu, ya, artinya mengapa. Kita lihat contoh kalimat limaza takhtarul kitab, limaza takhtarul kitab, artinya mengapa kamu memilih buku ini. Nah, al-jawab misal li'anni uhibbuhu, karena saya menyenanginya. Nah, baik, selesai kita. Inilah beberapa contoh-contoh dari istifham, berikut fungsi dan bentuk-bentuk jawabannya. Ya, semoga dapat dipahami dengan baik. Ya, sebelum itu jangan lupa share video kita, dan sebelumnya subscribe, like video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.